Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Perlina, ini salahku. Darlin belum melanjutkan perkataannya. Hendrik pun memotongnya. Hal ini salahku. Aku yang menarik Darlin untuk pulang. Dia belum mengatakan apa-apa. Kedua orang ini sudah saling melindungi. Perlina merasa tersakiti. Bagaimanapun, ia merasa Hendrik entah dari mana, sisi mana yang sangat cocok dengan Darlin. Jika Darlin dapat melupakan Yos, pria bajingan itu, pasti akan sangat sempurna. Sudahlah. Aku hanya bercanda kok. Perlukah kalian begitu serius? Sungguh tidak menarik. Lain kali, aku mana berani mengajak kalian bercanda. Darlin tertawa pelan. Iya, aku tahu. Mulutmu keras, tapi hatimu lembut. Tidak perlu memuji diri sendiri. Aku ini sedang menanyakan kamu, apakah mau pergi ke pesta? Jika pergi, maka kita akan memiliki pasangan. Perlina melemparkan diri ke sofa, bertanya dengan malas. Darlin bertanya heran. Perlina, bagaimana kamu tahu aku malam ini mau pergi ke pesta? Perlina duduk tegak, berkata dengan tidak senang. Orang yang memiliki jaringan sedikit di kota Ledong, bahkan yang cacat pun akan pergi ke pesta itu. Mengapa? Darlin semakin merasa aneh. Sejak kapan Perlina juga ada saatnya mau tidak mau untuk ikut ke suatu pesta? Hendrik membalikkan matanya pada Perlina dan berkata, pesta masyarakat tahunan di kota Ledong. Kurang lebih orang yang memiliki status pasti diundang, apalagi yang memiliki undangan harus datang. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki undangan? Pergi menjadi nyamuk atau lalat? Di saat seperti ini merupakan saat bagi para pejabat maupun pedagang untuk bersosialisasi. Biasanya dalam pesta ini banyak orang yang bersembunyi. Acara yang diadakan setahun sekali. Kedengarannya saja enak. Sebenarnya ingin mempublikasikan hubungan sesama. Terhadap orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, dia hanya ingin mengutuk mereka. Perlina lupa, keluarga Perlina merupakan orang yang kaya juga. Darlin tidak sadar dan berkata, ternyata di kota Ledong juga ada pesta seperti ini ya. Dia tidak pernah mengetahuinya. Kamu tidak tahu itu sangat normal. Dulu si Yos, apa itu? Kamu tahu tidak? Sebenarnya juga baik. Orang-orang di situ hanya ingin memamerkan saja. Perlina lupa, hampir saja menyebutkan nama lengkap Yos. Baru bicara sampai setengah lalu berpikir untuk mengganti topik pembahasan. Sangat berbahaya. Hampir saja dia salah ngomong. Apalagi berdasarkan yang ia ketahui tahun lalu, Yos tahun ini juga pertama kali menghadiri acara seperti ini. Bukan dia tidak berhak, melainkan ia tidak pernah peduli pada acara sosialisasi seperti ini. Entah mengapa, kali ini ia mungkin salah makan obat. Dia memecahkan rekor untuk setuju menghadiri acara tersebut. Jadi suasana pesta tahun ini akan meningkat. Banyak orang yang ingin pergi untuk bertemu dengan Yos. Soal mengapa ia bisa mendapatkan undangan tetapi tetap tidak ingin pergi. Siapapun tidak tahu bagaimana caranya agar membuat orang-orang tutup mulut. Darlin sebenarnya telah mendengar nama Yos saat Perlina mengucapkannya. Hanya saja tidak ingin membiarkan Hendrik dan Perlina mengetahuinya. Ia hanya berpura-pura tidak mendengarnya saja.
Jadi kamu datang kemari untuk memberitahuku ini saja? Tentu saja tidak. Maksudku, bagaimana kalau kita pergi membeli baju bersama? Perlina membongkar lemarinya sendiri, tidak menemukan baju yang cocok. Ia berpikir teman baiknya juga ingin pergi, jadi ia pun datang menemui Darlin. Darlin melihat Hendrik dengan rasa bersalah dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi bersamamu." "Tidak apa-apa, malam ini aku akan menjemputmu." Hendrik tertawa manja. Perlina setelah melihat adegan ini merasa nyeri. Aduh, suasana mesra pacaran lagi. Orang yang dapat mencium aroma ini pasti akan merasakan tidak enak badan. Meskipun ini hanyalah cinta sepihak Hendrik. "Baiklah." Darlin menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka belum memutar badan. Hendrik tiba-tiba berjalan ke depan Darlin, menangkap pergelangan tangannya, bertanya dengan mengerutkan kening. "Darlin, ada apa denganmu?" Kedua pergelangan tangannya memerah. Meskipun bekasnya tidak dalam, jika tidak teliti melihatnya tidak akan tampak. Tetapi Hendrik dapat melihatnya. Begitu hati Darlin panik, ia berkata tanpa merasa ada masalah. "Oh, tadi ketika aku pulang tidak sengaja terjatuh. Mungkin tidak sengaja terkena di situ." Ketika ia pulang, dia takut ada orang yang mengetahuinya. Ia pun berusaha menutupinya dengan bedak foundation. Hanya saja ketika bersama dengan Derek, tidak sengaja terhapus sedikit, membuat Hendrik mengetahuinya. "Terjatuh? Apakah mungkin?" Perlina melihatnya dengan ekspresi heran. Ketika ia menerima kode dari temannya agar tidak membicarakannya, ia berusaha menelan kembali perkataannya itu, lalu menggantinya. "Sebenarnya hal ini sangatlah normal. Darlin, apakah kamu lupa melepaskan ikat rambutmu? Apakah kamu tidak tahu kulitmu itu sangat tipis? Hal ini dapat membuat banyak kesalahpahaman, tahu tidak?" Selesai bicara, Perlina pun ingin memuji diri sendiri. Memuji dirinya begitu jenius. Dengan adanya Perlina yang menyelesaikan masalah, Darlin juga mengikuti perkataannya dan berkata, "Pantes saja, aku hanya merasa pergelangan tanganku ini sedikit gatal. Ternyata begitu ya. Sungguh maaf telah membuatmu khawatir, Hendrik." Hendrik sedikit percaya dan sedikit curiga. Lalu ia melihat ikat rambut yang berada di rambut Darlin. Terakhir ia pun tidak banyak tanya lagi dan berkata, "Lain kali jangan tidak hati-hati seperti itu. Ganti ikat rambut yang lebih longgar lagi." "Iya, baik, aku mengerti." Setelah Darlin menjawab, ia tidak berani melihat ke arah Hendrik. "Darlin, ada apa denganmu?" Setelah keluar dari rumah, Perlina bertanya dengan tidak sabar. Darlin memutar-mutar pergelangan tangannya. Keningnya sedikit menurun, berkata dengan nada tenang, "Tidak apa-apa, hanya saja tidak sengaja terjatuh." "Terjatuh bisa begitu ya? Jelas-jelas ini diikat oleh sesuatu." Perlina bergumam. Mana ada orang bodoh yang mengikat pergelangan tangan sendiri hingga berbekas merah dalam seperti itu, bahkan tidak tahu sakit. Darlin melihatnya dan terdiam, tidak tahu mau menjawab apa. "Sudahlah, kamu tidak mengatakannya, aku juga tidak akan bertanya," kata Perlina mengangkat tangannya. Dia sudah menyerah untuk mengetahui apa yang dipikirkan teman baiknya ini. "Kamu sudah ke rumah Hendrik? Bagaimana tanggapan mamanya terhadapmu?" Darlin tidak ingin Perlina khawatir. Ia pun meringkuk sudut bibirnya dan berkata, "Lumayan." "Bohong." Perlina langsung membongkar perkataan bohongnya.
Ibu Hendrik orang apa? Siapa yang tidak tahu? Lepel orang atas, berpengetahuan. Juga merupakan orang taat adat. Setiap hari memikirkan agar mendapat menantu yang sederajat. Bagaimana Ibu Hendrik berpikir? Ia juga tidak bisa melakukan apa-apa kan? Suasana hati Darlin sedikit merendah. Perlina membuka mulut setelah berpikir ia tidak memiliki ide untuk melawan. Ia pun melambaikan tangannya. Sudahlah, tidak usah membahas hal yang tidak menyenangkan. Kita segera pergi belanja agar bisa senang. Inilah yang terpenting. Iya, baik. Darlin pun ikut tertawa pelan. Darlin, aku bilang kamu malam ini tidak membeli baju. Hendrik tidak akan pelit seperti itu kan? Bahkan pengeluaran saja dibatasi. Keluar belanja tetapi tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Bukankah ini sama saja dengan membuang kotoran di toilet tetapi tidak mengelap bersih? Sangat tidak menyenangkan. Darlin tidak berkutik dan melihat teman baiknya dan berkata, "Tidak ada, aku hanya merasa tidak perlu melakukannya." Ditambah lagi, ia telah berjanji tidak akan sembarangan membeli barang. Ia juga pernah berpikir untuk meminjam uang pada Hendrik. Meskipun ia tidak bertanya, tetapi dalam soal ini, jika Ibu Hendrik tahu, pasti akan mengira Darlin datang demi mendapatkan uang Hendrik. Terhadap teman suka gosipnya ini, maka semakin tidak memungkinkan. Terhadap sikapnya yang suka menanyainya hingga tuntas, mungkin saja ia belum meminjam uang, ia mungkin sudah diomeli hingga mati. Jadi, ia hanya bisa seperti semut memindahkan rumah, sedikit demi sedikit mengembalikan padanya. Dia sungguh takut. Mobil Hendrik akan segera tiba. Melihat Darlin dan Perlina berdiri di depan pintu, tatapannya sekejap tertarik oleh Darlin. Tidak akan bisa menampung orang lain lagi. Melihatnya hingga bodoh ya. Bagaimana? Pilihanku bagus kan? Perlina melambaikan tangan di depan Hendrik, berkata dengan bangga. Hendrik menganggukkan kepala. Tatapannya terus pada penampilan Darlin yang begitu menawan, tidak rela untuk berpindah. Darlin ditatap seperti itu, membuatnya merasa malu. Ia pun mendorong teman di sampingnya dan berkata, "Perlina, jangan asal bicara." Apakah aku salah bicara? Kenyataan telah ada di depan mata kok. Perlina dengan polos mengedipkan mata pada Hendrik untuk menarik perhatiannya. Wajah Darlin sedikit memanas dan berkata, "Hendrik, ayo kita pergi." "Iya Darlin, kamu malam ini sangat cantik loh." Setiap kali bertemu dengannya merupakan pengalaman yang berbeda. Jika dapat menikahi Darlin, kehidupan kali ini pasti akan sangat beruntung. Lokasi pesta diadakan di taman, tidak jauh dari tengah kota. Di luar telah terparkir mobil hingga penuh. Setiap orang berdandan dengan sangat indah, seperti sedang menghadiri pesta kerajaan. Sangat antusias dan heboh. Mereka baru keluar dari mobil. Segera di samping juga berhenti sebuah mobil. Tamu yang berada di depan pintu pun menghentikan langkahnya, menunggu pemilik mobil hitam itu muncul. Darlin melihat mobil yang tidak asing itu. Tangannya gemetar. Dia dapat mendengar suara diskusi orang di sekitar yang kesenangan. Mobil ini di Kota Ledong sepertinya tidak akan ada mobil keduanya. Kedengarannya ini merupakan mobil edisi terbatas. Apakah kalian tidak tahu, mobil ini merupakan milik Yos orang terkenal itu loh. Pengacara yang terkenal itu kan? Iya, malam ini banyak orang yang datang untuk melihatnya. Ada beberapa orang yang matanya pedas beracun. Seperti ayah Jen, dari awal telah menyuruh putrinya untuk memanjat ke pohon tinggi ini.
Orang-orang mendengar bahwa Yos telah memiliki pacar, menghela napas, merasa sangat disayangkan. Ada juga beberapa wanita yang tidak putus asa dan melihatnya dari pintu depan. Sebuah paha yang mulus dan panjang itu pun melangkah turun dari mobil. Dilanjutkan dengan bayangan badan pria besar dan juga tatapan mata yang mempesona, mengamati sekitar. Napas semua orang tidak sengaja menjadi pelan. Karena takut jika napas terlalu kuat akan bertubrukan dengannya. Yos belum muncul berapa lama, satu orang lain keluar dari dalam mobil. Berjalan ke samping Yos. Dengan alami merangkul tangan di pinggangnya. Tatapannya berusaha mencari seseorang. Dia pun akhirnya melihat Darlin yang tidak jauh dari kerumunan. Memunculkan senyuman akrab, berteriak dengan manis. "Darlin, kamu juga datang ya? Aku dengar kamu sudah mau tunangan. Selamat ya." Darlin mau tidak mau kagum pada akting Jen. Sebelumnya Jen itu menyuruh pembunuh untuk menggagalkan operasi derik dan ingin membunuh mereka semua. Tetapi sekarang malah menyapanya seperti tidak ada yang terjadi. Tetapi dia bukan wanita yang terus mengalah lagi. Darlin juga memberikan senyuman pada Jen. Tangannya yang putih mulus seperti tidak sengaja menggesek lehernya yang cantik. Dan melihat sekilas Yos yang di sampingnya, berkata dengan tenang, "Selamat juga." Senyuman Perlina pun disimpan. Orang lain mungkin tidak tahu apa maksud tangan isyarat yang diberikan Darlin. Hanya ia yang paling mengerti. Daerah yang Darlin sentuh merupakan daerah yang terluka saat itu. Sampai sekarang masih terasa sakit. Setelah pulang, demi agar ayahnya tidak tahu apa yang ia lakukan, Jen bersembunyi di luar untuk beberapa hari. Darlin wanita murahan ini berani-beraninya mengejeknya. Lihat saja nanti. Jen bersandar di samping Yos, berkata dengan suara pelan, "Yos, kamu lihat, Darlin malah mentertawakanku." Selesai bicara, ia melihat sekilas Darlin dengan kesal. Seperti mengatakan bahwa kamu hanyalah pecundang. Apa hakmu untuk pamer di hadapanku?